Hai hai, halo semuanya, selamat sore. Selamat datang di Sampanama Talk. Kali ini perkenalkan aku Revi sebagai moderator pada Sampanama Talk kali ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman kalian semuanya? Bisa bantu tulis di kolom chat ya. Semoga kalian semuanya baik-baik aja ya, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, buat kalian yang baru join dengan Psikologi Tanpa Nama, Psikologi Tanpa Nama yaitu suatu platform yang berfokus dan peduli pada kesehatan mental kalian. Nah, Psikologi Tanpa Nama memiliki banyak layanan mulai dari konseling bersama psikolog, konseling gratis, layanan psikotes, dan layanan lainnya. Nah, topik kali ini menarik nih, yaitu menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Nah, buat kalian yang saat ini sedang bekerja dan memiliki banyak masalah atau capek secara fisik, secara mental, lagi burnout, atau lagi banyak masalah dengan rekan kerja, atau banyak masalah dengan atasan, yuk gabung di live kali ini. Nah, yuk sharing live kali ini dengan teman kalian. Kali ini narasumber kita yaitu Kak Sani Herlina MPSI Psikolog. Oke, langsung aja ya kita invite Kak Sani. Nah, buat teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan langsung aja ya ditulis di kolom chat di bawah atau tulis di question box. Nanti akan dijawab dengan narasumber kita yang udah pasti expert di bidangnya. Semuanya apa kabar? Halo Kak Raya Putra, Kak Isabella. Gimana nih kabarnya kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Halo Kak. Halo, Apa kabar Kak Sani? Dipanggil Kak Sani ya. boleh. Ini kalau ini namanya Revi Kak. Revi ya. Ya. Gimana kabarnya Revi? Baik, Baik Kak. Gimana Kak Sani sendiri hari ini? sehat. Hari ini kegiatannya apa aja nih Kak tadi pagi? Apa banyak kerjaan? Kalau hari libur gini, kalau hari Sabtu sih libur. Jadi kegiatannya sih di rumah aja, nemenin anak-anak. Ya kalau pagi-pagi sih biasanya saya masak. Karena kan Hmm, mumpung libur, jadi ya. masak dulu buat anak-anak. Karena pasti udah nungguin tuh. Maunya mau masakan mamah gitu loh. Kalau hari libur gini. Ah, bener banget sih Kak. Anak-anak juga lagi menunggu masakan mama. Iya. Oke. Oh ya Kak. Eh, Sekarang di mana nih Kak? Domisilinya di Jakarta? Enggak, saya sekarang domisilinya di Depok. Oh di Depok ya Kak. Iya, Oke. Oh iya Kak, boleh perkenalan singkat dong sebelum dimulai? Kegiatannya apa aja, kesibukannya? iya. Saya namanya Sani Herlina sebagai psikolog. Saat ini saya bekerja di rumah sakit. Jadi bekerjanya Senin sampai Jumat, tapi kalau Sabtu Minggu saya di rumah. Oke. Jadi teman-teman semuanya, Kak Sani yaitu seorang psikolog. Buat kalian yang butuh pertanyaan, langsung aja tulis di kolom chat ya teman-teman. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Oke, pembahasan kali ini yaitu tentang jaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Nah, pasti banyak nih Kak, apa kasus-kasus kayak stres di lingkungan kerja. Jadi gimana sih cara menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja biar kita itu sebagai karyawan mungkin agar selalu sehat mental gitu Kak. Iya, memang sih wajibnya sih perlunya kalau kerja itu tetap jaga kesehatan mental. Banyak cara untuk membuat kita bisa menjaga kesehatan mental kita dari lingkungan kerja.
supaya kita tetap sehat mental kita di lingkungan kerja. Bisa dilakukan dengan pengendalian manajemen stres. Misalnya ada di dalam pekerjaannya tuh ada aturan pekerjaan, ada job desk-nya, terus penempatan orang-orangnya sesuai dengan pekerjaannya. Dan selain itu melakukan konseling juga untuk pekerjanya kalau memang ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan bekerja. Bisa dengan begitu sih. Oke. Sebelum itu mungkin kita perlu tahu dulu nih Kak definisi dari kesehatan mental. Buat Oh, teman-teman semuanya juga pasti ada yang belum tahu. jadi kesehatan mental kita, kesehatan mental itu kalau menurut WHO itu adalah kondisi sejahtera setiap individu. Jadi dia harus mampu mengelola stres dengan sewajarnya, supaya dia bisa produktif dalam lingkungan kerjanya. Kemenkes juga sih bilang kalau kesehatan mental itu sama dengan perasaan nyaman dan tentram di lingkungan kerja. Jadi kita perlu rasa nyaman dan tentram di lingkungan kerja untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Oke, jadi sehat mental yaitu di mana seseorang itu sehat, di mana perasaannya nyaman, kemudian dapat produktif dan juga melakukan aktivitas sehari-harinya gitu ya Kak. Iya, begitu sih secara garis besarnya. Jadi dia bisa Oke. menghargai dirinya dan menghargai orang lain, sehingga di lingkungannya bisa tercapai kenyamanan, ketentraman, walau dalam kehidupan yang sewajarnya gitu. Lalu tanda-tanda jika kita memiliki kesehatan mental yang sehat itu apa aja sih Kak? Kalau di dalam pekerjaan, pertama tuh yang kita perlu ketahui tuh, kita tuh punya potensi apa aja sih? Kelebihan kita apa aja, kekurangan kita apa aja. Jadi kita bisa tuh ngembangin diri kita untuk ngatasin kekurangan kita. Baru abis itu kita bisa mengatasi tekanan yang ada di lingkungan kerja kita. Dengan itu harapannya kita bisa bekerja secara produktif. Jadi ada hasil-hasil kerja yang bisa kita capai. Dan dari hasil kerja itu tercapailah kontribusi pekerjaan. Jadi banyak kontribusi yang ada di dalam pekerjaan kita. Gitu. Jadi kita punya peran penting, peran nyata di dalam pekerjaan kita. Oke, baik. Lalu banyak sekali kan Kak masalah di dunia pekerjaan itu mulai dari rekan kerja, kemudian atasan. Nah, untuk bagaimana sih ciri lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental agar di lingkungan kerja itu tidak toksik, itu bagaimana Kak? Cara membuat lingkungan yang sehat. Kalau untuk membuat lingkungan yang sehat itu adalah pertama perannya harus jelas dulu gitu. Jadi kita peran kerja kita apa di dalam pekerjaan kita tuh harus jelas. Terus tidak ada konflik, baik konflik pekerjaan maupun konflik dari pribadi kita sendiri. Terus beban kerjanya seperti apa di dalam pekerjaan itu? Apakah terlalu berlebihan baik secara jumlah ataupun kualitas yang harus dicapai? Terus ada nggak sih pengembangan karir di dalam perusahaan itu gitu. Terus sumbangsi kita bekerja itu seberapa besar? Apakah pekerjaan kita bertanggung jawab juga buat orang lain? Jadi kalau kita kerja itu bisa mempengaruhi orang lain, itu bisa mempengaruhi lingkungan kerja kita tuh toksik apa enggak? Gitu sih. Jadi banyak sekali faktor ya Kak. Mulai Iya, dari atasan, tekan, kemudian beban kerja, kemudian kualitas kerjaan juga sangat mempengaruhi. iya betul Eh, sekali. apakah ada poin tertentu gitu Kak yang paling mempengaruhi dari sekian banyak faktor? Paling berpengaruh yang biasanya sih beban kerja ya. Dia biasanya orang kalau dapat beban kerja yang banyak, nah dia tuh langsung merasa stres gitu. Apalagi kalau jumlahnya itu sampai dia harus bekerja sampai larut malam, susah tidur, apa enggak lembur yang berkepanjangan. Nah,
itu bisa lebih banyak mempengaruhi kadar toksik dari tempat kerjanya gitu. Beban kerja memang sih kadang kita nggak bisa mungkirin ya, dalam suatu perusahaan tuh beban kerjanya tuh banyak. Jadi kita mau nggak mau kalau sudah bekerja mengikuti alur dari pekerjaan itu sendiri. Jadi kalaupun pekerjaannya banyak tetap kita jalanin gitu. Jadi memang perlu tuh memanage diri, walaupun pekerjaannya banyak tetap kita harus bisa memanage diri biar kita nggak ikut-ikutan kesehatan mental kita terganggu. Gitu. Jadi kuncinya pada memanajemen diri ya Kak. Iya, Walaupun beban kerjanya kita banyak, tapi kalau kitanya juga mampu memanage juga masih it's okay gitu ya Kak. iya. Perlu memanajemenin diri dari kita. Tapi memang disupport sama, kan kalau dalam bekerja itu ada kadang-kadang kan nggak, bukan pekerjaan kita dikasih ke kita tuh. Nah, nah dalam hal itu kita lihat ini kerjaannya sebenarnya kita bisa kerjain apa enggak gitu. Kalau emang masih bisa kita kerjain ya kenapa enggak. Tapi kalau emang kita udah nggak bisa kerjain, nah itu perlu kita diskusi dengan tempat kita bekerja, dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita. Jadinya kita nggak merasa toksik sendiri. Itu perlu didiskusikan kalau udah seperti itu. Kalau kita udah merasa, waduh ini kayaknya udah nggak banget deh, udah toksik banget. Nah kita udah nggak bisa nih memanajemen diri kita. Nah itu kita perlu mendiskusikan dengan orang lain, dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita yang memang bisa kita bagi gitu loh. Sebenarnya siapa sih yang bisa kita bagi keluhan kita ini? Iya. Lalu jika kita sudah melakukan manajemen diri dengan baik, namun ketika kita berusaha mengkomunikasikan kepada atasan dan atasan tersebut tidak terima gitu Kak. Lalu untuk kitanya sendiri tuh bagaimana nih Kak menanggapi hal tersebut? Nah, kita lihat lagi nih, nggak terimanya itu di mana? Apakah itu memang kesalahan kita atau memang dari bentuk sistem pekerjaannya itu seperti itu gitu. Kan kadang-kadang masalah dalam satu pekerjaan itu sama sebenarnya di tempat lain. Kayak beban kerja yang berlebihan tuh sebenarnya hampir sama lah di semua tempat kan. Pasti meminta bekerja lembur gitu. Nah, kita lihat apakah ada yang bisa kita pilah gitu. Kalau dibilang ini harus deadline hari ini harus semuanya deadline hari ini, atau emang bisa kita ganti deadline-nya besok. Gitu. Nah, itu sih memang tetap dikomunikasikan dengan baik. Karena nanti kalau ujung-ujungnya kita malah bete atau enggak, kita nggak mau kerja ngambek, nah, itu udah bikin lingkungan kerja tambah nggak nyaman dah tuh gitu. Jadi kita tetap menghindari tuh ya begitu, tetap kita jalanin komunikasi. Toh nanti kalau memang kita kerjakan dengan hati ikhlas gitu ya, pasti akan berbeda gitu daripada dengan kerjanya kita belum apa-apa udah cemberut duluan. Nah itu udah pasti udah berbeda. Tapi kalau memang ternyata nih misalnya nih ya, pekerjaannya komputer nih, kita dikasih kerjaan komputer, emang kita nggak pernah ngerti tuh kerjaan misalnya Excel itu kayak mana. Nah berarti kan masalahnya bukan karena kita dikasih kerjaan Excel ya, tapi karena kita nggak ngerti pekerjaan itu. Nah itu jangan kita bilang ke atasan kita, aduh aku nggak mau dikasih kerjaan ini. Tapi yang lebih enak lagi dikasih tahu, saya mau ngerjain kerjaan ini, tapi saya nggak punya kemampuan di sini. Nah kan berarti kan atasannya ngeliat tuh. Nah dia bisa ngasih misalnya ngajarin nih, oh ini nanti bentuknya seperti ini gitu. Atau enggak dikasih pelatihan. Nah kan coba kalau beda kan, kalau langsung bilang, aduh saya nggak mau ngerjain, nah atau enggak, aduh aku udah kebanyakan kerjaan gitu. Padahal sebenarnya intinya karena kita nggak ngerti kerjaan itu, gitu. Jadi tetap dilihat tuh sebenarnya memang kita tuh tahu nggak sih kerjaan itu. Nah kalau memang udah tahu, apakah ada yang cara singkat gitu. Nah, bisa didiskusin.
duh Bu, biasanya saya ngerjain kayak gini bisa sekian lama, bisa nggak ya ada cara yang lebih singkat ngerjainnya? Nah kan itu lebih enak lagi tuh ngomonginnya kan, jadinya bisa banyak hal yang bisa didiskusikan, jadi nggak melulu ngambek, cemberut, terus ujung-ujungnya keluar deh dari kerjaan gitu sih. Baik. Jadi kuncinya yaitu komunikasi ya Kak. Komunikasi dengan atasan, apakah kita mampu sih melakukan pekerjaan ini. Jika tidak mampu nanti juga akan didiskusikan kembali dan juga diberikan masukan. Oh iya Kak, tadi ngomongin tentang mood, eh, banyak juga karena stres, karena tekanan kerja juga bisa mempengaruhi mood kita ya Kak. Gimana sih cara mempertahankan mood kita agar selalu kayak konsisten dan juga tetap eh, meningkat gitu, dan ketika hasilnya juga lebih positif dan menghasilkan hasil yang lebih positif gitu Kak. Iya, itu penting banget sih. Mood itu udah harus dijaga dari kita bangun ya. Bangun tidur sampai tidur kembali. Jangan sampai begitu bangun waker bunyi kita langsung udah kayak orang gelagapan kan mau kerja. Begitu apalagi berhadapan dengan misalnya situasi di jalan gitu kan. Langsung deh kayaknya moodnya langsung hilang kan. Nah, itu makanya perlunya kita pertama tuh hidupnya harus seimbang dan sehat gitu. Jadi emang benar-benar dijaga tuh lingkungan sosial kita, lingkungan kerja kita. Jadi saling menjaga lingkungan yang ada. Jangan sampai nih kita lebih banyak di lingkungan kerja. Pastinya kan nggak ada yang bikin mood booster kita, bikin kita ketawa, bikin kita senyum. Lingkungan sosial perlu dijaga juga, jangan kebanyakan. Nanti kalau lingkungan sosialnya banyak, kerjaannya nggak kelar-kelar juga. Jadi perlu seimbang tuh. Terus hidupnya juga harus sehat. Jam tidurnya memang benar-benar dijaga, olahraga yang cukup, makan yang seimbang. Karena kalau itu nggak dijaga, udah pasti tuh mood booster kita nggak akan tercapai untuk mendapatkan seperti itu. Terus setelah hidup sehat dan seimbang, kita bicarain tuh keluhan dengan orang, misalnya kita punya nih ada unek-unek gitu ya, ada yang mengganjal di hati, itu jangan dipendam sendiri. Tapi kalau bicarainnya juga jangan bicarainnya yang terlalu melihat banyak orang gitu kan. Kita harus lihat nih orang yang kita percaya itu siapa. Kan kadang-kadang kan kalau posting masalah di media sosial malah jadi rame gitu kan. Nah, jadi kita lihat-lihat nih mana sih yang bisa keluhan kita yang bisa menangkap keluhan kita dengan orang-orang yang kita percaya gitu, atau enggak dengan profesional sekalian ya, dengan psikolog gitu. Jadi unek-unek yang ada di hati bisa langsung tercurahkan gitu. Nah udah gitu kembangin dah tuh hobi gitu. Jadi kita kan kalau punya sesuatu yang kita senangin, nah itu mood kita terjaga. Jadi kita misalnya punya hobi apa yang gampang deh, misalnya nyanyi. Nah, kan sekarang udah banyak tuh ya aplikasi-aplikasi online, karaoke-karaokean yang di online ya, kayak Smule atau enggak Juk gitu kan. Nah, kita bisa nyanyi dari situ. Udah enggak dulu lagi, dulu kan harus pakai pergi kemana gitu kan. Nah, sekarang enggak itu. Atau enggak baca, kalau hobinya baca. Atau enggak sekarang lagi tren, misalnya menanam gitu kan, menanam atau enggak memelihara ikan. Jadi kita punya hobi-hobi yang membuat kita enggak melulu terfokus pada satu masalah gitu. Jadi mood kita bisa terarahkan. Nah, dengan itu kita bisa berpikir lebih banyak yang positif. Dan jangan lupa juga sih beribadah itu penting karena landasan hidup kita tetap beribadah sih. Siapa tadi namanya Revi Baik. ya? Iya. Gitu Revi. Oke, baik Kak. Jadi untuk meningkatkan mood atau menjaga mood kita saat kerja bisa dari berbagai aspek, mulai dari spiritual, kesehatan, kemudian lingkungan, dengan lingkungan sosial di tempat kerja, lalu juga bisa juga dengan hobi-hobi yang kita sukai, yang seperti tadi dikatakan oleh Kak Sani tadi.
Iya, Lalu begitu ini sih juga Revi. ada lalu ini juga ada beberapa pertanyaan nih Kak. Iya, Hmm, Gimana sih cara merespon teman kerja yang suka julid? Nah, banyak sekali sih Kak masalah seperti ini yang dimana rekan juga suka bergosip-gosip di belakang. Nah, gimana kita sebagai teman merespon hal tersebut Kak? iya. Memang kita nggak bisa mempengaruhi, nggak, maksudnya tidak bisa eh, menghindari dengan rekan kerja kita yang julid, gitu kan. Makanya kita perlu membuat suasana kerja kita menjadi kondusif gitu loh. Nah, kalau misalnya dia julid, itu kan lihat dulu apa sih yang dia julitin, sesuai nggak sih dengan fakta-fakta yang ada gitu. Nah, kalau memang nggak sesuai dengan fakta-fakta yang ada kan berarti nggak perlu kita komentarin gitu loh. Toh nanti itu akan berlalu begitu aja. Tapi kalau yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada, nah kita lihat deh, julidnya itu memang kira-kira ada di apanya gitu loh. Apakah itu bisa jadi masukan buat kita? Apakah itu bisa untuk memperbaiki diri kita? Ataukah memang julidnya dia untuk membuat nama kita jadi jelek? Nah, kalau yang membuat nama kita jadi jelek, ya sudah, biarin aja dulu. Toh nanti ada waktunya, kan? Jadi kalau misalnya jangan ada yang julid langsung deh, wah marah gitu kan. Nah, itu kita perlu anger management gitu. Jadi memanajemen kemarahan kita. Setiap ada sesuatu yang nggak sesuai dengan yang ada di hati kita bisa tarik napas dulu lah gitu. Atau enggak ngitung 1 sampai 10 sebelum menghadapinya. Kita lihat tuh garis besar dari masalahnya itu apa. Garis besar dari julidnya dia apa. Sesuai nggak sih dengan kenyataan gitu. Ada nggak sih efek bagusnya dari julid dia? Ya kalau nggak ada ya sudah, biarin aja. Gak usah kita pikirkan kan, kita cari aja hal-hal lain yang masih bisa kita pikirkan. Itu sih Revi. Oke, jadi julid nggak selalu atau melulu ke arah yang negatif, tapi juga julid juga bisa ke arah yang positif. Iya, benar-benar Revi. Jadi kalau ngelihat sesuatu tuh jangan langsung, ini kayaknya pengen bikin saya jelek deh. Nggak gitu juga sih. Jadi tetap dicari tahu apakah ada benernya gitu. Jangan sampai nanti kita biarin katanya memang kesalahannya ada di kita gitu. Kan nanti akan malah menjadi hal yang nggak baik juga dengan kita. Berarti lebih ke introspeksi diri ya Kak. Dan ini juga evaluasi apakah kita memang ada kesalahan dengan rekan kerja ataukah memang hal tersebut emang apa sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh kitanya sendiri. Iya, Lalu benar. gimana sih? Lalu gimana sih Kak cara apa sih dampak jika kita merasa tidak nyaman di lingkungan kerja? Apakah ada dampak lain gitu Kak yang mempengaruhi? Oh ya, itu kalau lingkungan gak nyaman itu pertama kali kita bisa stres. Nah, stres itu macam-macam. Apakah stresnya itu ringan, sedang atau tinggi? Kalau tinggi itu bisa menimbulkan depresi, bahkan perasaan bunuh diri. Atau enggak ya sekarang banyak yang, aduh aku keluar aja deh gitu. Nah, begitu keluar ternyata dia bertemu dengan masalah yang sama. Nah, kan takutnya berarti mungkin ada masalahnya di uh, pekerjanya, atau memang kalau memang di pekerjaannya pun ada masalah, tetap harus didiskusikan karena jangan sampai itu malah berpengaruh pada fisik kita. Misalnya kita begitu nyampe tempat kerja langsung sakit kepala, langsung mau diare ke belakang, atau enggak ketemu bos langsung rasanya kok ya sesak napas gitu kan. Tuh jangan sampai tuh itu kejadian gitu loh. Aduh, apalagi misalnya ketemu temen yang udah yang tadi tuh julid, begitu ketemu dia tuh udah deg-degan aja tuh, deg -deg -deg. Aduh dia mau ngomong apa nih sama aku nih, aduh dia mau ngomongin apa nih. Nah itu bikin rasa nggak nyaman tuh, itu memang harus dihindarin. Kita harus lebih uh,
mengikhlaskan gitu loh apapun yang terjadi. Jadi benar-benar mengerjakan pekerjaan itu dengan lebih baik gitu. Karena nanti kalau enggak kita langsung kita merasakan hal-hal yang membuat kesehatan mental kita terganggu, kita merugikan diri kita sendiri. Bisa karena banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa berakibat kalau kesehatan mentalnya nggak kita jaga. Soalnya sekarang pun kesehatan mental itu udah sampai masuk undang-undang Depnaker gitu. Menteri Tenaga Kerja itu sudah sampai bikin undang-undang memperhatikan kesehatan mental. Karena memang kesehatan mental itu sangat berpengaruh pada lingkungan kerja. Gitu. Nggak melulu ya, misalnya kerjaannya yang seperti apa, kemampuan orangnya. Karena kalau dikerjakan dengan lebih senang, dengan bersama-sama, itu hasilnya bisa lebih baik. Gitu sih, Revi ya, Revi. Itu Ya, Revi. jadi menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja sangat penting ya teman-teman, karena memang dapat berdampak ke fisik kalian, ke mental kalian, dan juga ke lingkungan sosial kalian. Nah, eh, oh ya Kak, apakah juga bisa dengan merubah pola pikir Kak? Em, Merubah pola pikir agar kita menjadi apa ya, lebih sehat mental gitu? Apakah bisa Kak? Ya, kita kan itu namanya berpikir positif ya. Jadi kalau ya itu ya tadi, kalau lihat orang julid, jangan langsung, waduh, nih pasti mau ngejelekin saya nih, gitu. Misalnya ketemu teman yang lagi acara rapat tuh, belum apa-apa pasti dia udah bantah duluan kan, misalnya. Apa yang kita komentarin, dia langsung, ah lu mah ngomong doang, nah itu kan. Nah itu kita langsung berpikir positif, oh itu mungkin ada sesuatu, jangan-jangan yang aku omongin ada yang nggak aku kerjain gitu. Jadi merubah pola pikirnya ke berpikiran positif gitu. Jadi kita selalu melihat suatu kejadian itu hal yang positifnya. Dengan begitu membuat kita lebih nyaman bekerja gitu. Jangan lihat yang sisi negatifnya. Kalau dilihat sisi negatifnya terus, ya pastinya sih itu deh, nggak membuat kita nyaman, kesehatan mental kita pun akan terganggu. Itu sih Revi. Oke, jadi lebih ke berpikiran positif ya teman-teman. Lalu bagaimana jika lingkungan kerja sudah tidak bisa ditoleransi Kak? Apakah lebih baik kita langsung keluar dari pekerjaan atau bagaimana Kak? Iya, nah ini yang nggak bisa ditoleransinya seperti apa? Kalau misalnya kita disuruhnya hal-hal yang melanggar hukum atau nggak bertentangan misalnya dengan apa akidah, misalnya agama, atau itu kan memang itu akan bertentangan dengan hati nuraninya ya. Itu yang terjadi namanya konflik peran gitu kan. Nah itu mungkin dia sulit tuh untuk tetap bertahan di pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya itu hanya menghadapi teman yang julid gitu, atau enggak beban kerja yang terlalu banyak, atau enggak kualitas kerja yang sangat excellent. Nah, itu mungkin masih bisa dicari tuh diskusi-diskusi sehingga kita bisa tetap bertahan di tempat kerja itu. Nggak apa, tapi tetap dengan rasa nyaman, nggak merasa toksik juga gitu. Jadi memang perlu digali tuh, yang nggak bisa kita toleransi itu apa sih gitu. Jadi kita perlu nanya nih di diri kita nih, itu yang berkaitan juga dengan kelebihan kekurangan kita. Kalau emang kita nggak mungkin melakukan hal itu, ya pastinya sih nggak akan bisa kita kerjakan. Yang perlu adalah belajar menggali, belajar menambah ilmu supaya kita bisa mengerjakan hal itu. Jadinya kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Itu sih Revi. Oke, berarti lebih ke dilihat dulu apa sih yang nggak bisa ditolerir dari pekerjaan kita. Apakah memang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, ataukah beban kerja atau skill yang perlu kita tingkatkan. Iya betul. Ini ada pertanyaan nih Kak. Hmm,
Bagaimana cara biar kita nggak iri dengan orang dalam? Nah, banyak kan Kak kasus tentang orang dalam yang suka nggak seimbang, nggak berlaku, nggak adil gitu. Nah, sebagai rekan kerja sejawat gitu gimana Kak? Nah, orang dalam ini maksudnya koneksi ya. Ya, Iya kan, jadi kadang-kadang kita nggak bisa mungkirin ya, ke ada orang yang punya privilege lebih gitu kan. Nah, kalau memang dia punya kemampuan, kadang-kadang memang itu nggak harusnya sih kita nggak sakit-sakit hati banget kan. Toh dia bisa masuk dengan kemampuan yang sama lah dengan misalnya dengan kita. Tapi yang bikin kita sedih kan kadang-kadang orang dalam ini kemampuannya tuh nggak ada nih gitu. Tapi kok selalu dia yang kayaknya dapat pujian gitu kan. Dia yang karirnya lebih baik. Nah, itu nanti kan tetap ada, makanya kalau dalam pekerjaan perannya tuh harus jelas. Nanti apa yang dia kerjakan, penilaiannya seperti apa, itu akan tetap terlihat gitu. Jadi kalau memang orang walaupun dia orang dalam, kalaupun dia tidak bisa melakukan beban kerja yang ada, melakukan peran yang ada, sama dia ngalamin toksik juga. Mungkin jangan-jangan ngelebihin toksik kita kan, karena dia pasti ada tuntutan tuh dari siapanya gitu. Aduh, kamu kan udah aku bantuin gitu kan, kok tapi kok kayak gini sih gitu. Jangan-jangan sebenarnya dia cuma mungkin dia nggak diungkapin gitu. Jadi sebenarnya sama aja, mau orang dalam, mau orang luar, mau orang mana saja, dimanapun pekerjaan, dimanapun tempat kerja kita, itu sama. Konflik yang dialamin tuh sama. Peran, konflik peran, ketidakjelasan peran, beban pekerjaan yang banyak, atau enggak bisa juga sih pengembangan karir. Nah itu hampir dihadapi oleh banyak orang. Jadi kita nggak usah iri gitu loh. Toh dia sama ngalaminnya sama kita. Cuma mungkin dia tidak membicarakannya dengan kita. Nah kalau kita kan mungkin ada orang yang, dia langsung ini nih. Kan orang berarti tipenya kita boleh berkeluh tapi dengan orang yang kita percaya. Jangan sampai tuh omongan kita tuh malah jadi nyebar. Jadi kesannya kita yang julid gitu kan. Kalau emang ada sesuatu tuh undang-undang, mendingan sih lapornya sama orang yang bisa kita percaya atau enggak atasan, atau enggak kalau emang ada konseling di dalam pekerjaan itu, nah itu lebih baik diperlakukan daripada kita meneriakannya dengan hampir ke semua orang gitu loh. Oh biar orang tahu gitu. Nah itu malah nggak kasih solusi itu sih Revi kalau di ya dalam baik. lingkungan pekerjaan. Nah, semoga menjawab ya yang tadi sudah bertanya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana cara mengatasi atasan saya yang suka ngatur-ngatur, tapi dan juga ngeyelan? Gimana tuh Kak? Nah, jangan-jangan atasannya juga ngomong tuh, ih ini anak buah juga kok nggak bisa diatur, ngeyel. Nah, kan? Tuh sama tuh. Kalau ditemuin tuh, jangan-jangan tuh berdua tuh sama tuh. Yang satu bilang, ih ini ngatur-ngatur. Yang ini nggak bisa ngatur. Nah, ini kan sebenarnya diskusinya aja kan yang kurang gitu loh. Ya, itu balik lagi kalau kita dikasih kerjaan tuh, kita lihat ini kerjaan ini sebenarnya bisa kita kerjain nggak sih? Gitu. Kalau emang bisa kita kerjain dan menurut kita bilang nih udah yang terbaik nih, tapi atasan kita bilang wah ini gini, nah terus kita tanya menurut ibu emang yang bagus gimana gitu, atau menurut bapak yang bagus gimana, kita cari itu lihat cara-caranya dia. Kan nggak mungkin lah kalau misalnya kerjaan kita udah bagus banget terus dia bilang ya ini mah nggak bisa begini gitu kan. Walaupun mungkin dia mencari alasan ya, misalnya ada agenda seperti apa, tapi itu biasanya sih kemungkinannya hanya kecil seperti itu.
biasanya memang namanya atasan kan dia merasa dia yang lebih pengalaman, atau enggak dia yang sekolahnya lebih tinggi. Jadi dia merasa kalau dia pasti lebih tahu daripada bawahannya. Jadi kalaupun ada masukan dari atasan, kita lihat dulu nih yang diaturnya pas apa enggak. Nanti kalau ada yang nggak dipas, ya kita cari nih waktu, Pak kayaknya ini yang lebih bisa diterapkan deh gitu. Jadi nggak bisa melihatnya langsung ke wah ini tukang ngatur nih gitu. Nggak bisa begitu. Karena tetap atasan kita nanti yang menilai kita. Karena nanti jangan sampai bilang, waduh ini nggak bisa diatur nih. Ya, kan merugikan diri kita sendiri kan. Padahal sebenarnya tujuan kita tuh benar. Tapi karena cara penyampaian yang salah, malah dianggap gak benar sama atasan kita. Itu sih Revi. Ada Baik, lanjutan? semoga bisa menjawab ya yang tadi bertanya. Berarti lebih ke penyampaian atau cara berkomunikasi ya Kak antara atasan dengan bawahan agar saling memahami sama-sama paham gitu ya Kak. Iya benar. Kadang-kadang penyampaian itu juga kan lihat waktu nih. Kira-kira moodnya dia mah lagi bagus nggak gitu. Kalau tiba-tiba nih ada lagi moodnya lagi nggak bagus, terus kita nyampainya agak ketus, nah itu malah jadi nggak nyampe tuh yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau misalnya hal-hal ya kadang-kadang karena situasi, hal-hal yang perlu kita sampaikan, hal-hal benar malah jadi nggak diterima. Padahal itu baik untuk semua, baik untuk perusahaan itu. Itu sih Revi. Ya benar sih Kak. Apalagi kalau misalnya komunikasinya melalui online atau melalui chat nih, kadang penyampaiannya juga sama-sama nggak nggak sesuai gitu ya Kak. Ya, jangan lupa kalau nyampein walaupun online, jangan lupa tuh tetap pertama tuh salam. Ya, pendahuluan dulu, baru ke inti masalahnya. Ya, terus jangan kalau bisa ada masalah gitu kita udah ngasih tahu tuh kira-kira begini bisa nggak ya gitu. Jadi udah kita kasih tahu solusinya. Dengan begitu dia kan akan lihat oh iya ya mungkin ini atau enggak bisa setidaknya menyatukan persepsi dengan kita. Dan giliran begitu komunikasi dengan WA kita kan tetap kalau atasan ya harus ada salamnya. Jangan tetap menganggapnya seperti teman teman biasa gitu kan itu beda karena tetap harus melihat apa norma-norma yang ada. Itu sih Revi. Oke. Mari kita sapa dulu teman-teman yang baru bergabung. Halo semuanya yang baru bergabung, yang juga mau bertanya dengan Kak Sani langsung aja tulis di kolom box atau kolom komen ya teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Kak. Gimana sih tips anti baperan biar kita nggak gampang baper nih di tempat kerja? Ya, tuh jangan lupa kalau kita harus memanajemen uh, stres kita gitu. Jangan pertama begitu kita ketemu uh, hal-hal yang membuat kita emosi kita naik kita langsung marah. Jangan. Yang pertama kita lihat dulu ini sebenarnya masalahnya di mana, garis besarnya di mana. Terus ada anger management di situ. Jadi kita kalau udah mau marah kita itu dulu dah. Kita tarik napas dulu. Tahan dulu. Kalau misalnya atau enggak chat nih. Wah, di grup langsung waduh ini apaan gitu ya. Kok bawa nama aku? Kok begini? Wah, kan rasanya udah jempol tuh udah nggak tahan kan. Keret udah pengen nulis panjang, lebar. Tahan aja dulu, tahan jempolnya, tarik napas, terus tulis. Terus habis nulis, baca dulu lagi. Baru deh itu di posting. Jadi memang tetap harus mencari pemikiran hal-hal yang positif dari semua hal.
Dengan begitu kita tuh bisa mengembangkan hal-hal walaupun itu membuat hal-hal yang nggak baik, tapi bisa kita kembangkan menjadi hal-hal yang membuat motivasi kita bertambah, nggak bikin kita malah baper, males, ngambek. Tetap kita harus lihat, oh ternyata kayaknya ini deh inti masalahnya. Oh bisa nggak ya seperti ini? Tapi kalau kita langsung dengan kemarahan, langsung itu malah pasti akan berakibat dengan hal yang nggak baik. Jadi tetap harus emosinya tuh dikontrol. Tetap harus menunggu. Lebih baik kita lama bertindak daripada nanti tindakan kita salah. Itu sih. Lebih ke arah situ sih biar nggak baper gitu. Ya, kira-kira Berarti gimana? lebih ke memikirkan kembali ya Kak, apakah ini sudah benar atau tidak gitu. Iya benar. Karena kan perlu kita kalau memang udah terlalu wah ini benar-benar kita seperti bagaimana mempengaruhi kehidupan kita banget. Nah kita itu membicarakannya tidak dengan semua orang. Kita cari apakah ada atasan kita atau rekan kerja kita yang bisa kita percaya. Itu kita nggak bisa dengan semua orang. Karena kalau dengan semua orang malah hasilnya nggak baik gitu. Jadi walaupun kita wah ini kayaknya begini nih. Nah itu tetap kita lihat, nggak bisa kita langsung membeberkannya ke semua orang. Kita harus lihat orang mana yang bisa mengatasi masalah ini, bukan malah memperkeruh masalah itu. Gitu sih, Revi. Kalau Revi kira-kira ada masalah nggak? Mungkin lebih ke pembagian peran pekerjaan sih Kak. Oh gitu. Lebih kurang detail gitu aja sih. Iya, memang sih biasanya dibantu tuh biasanya sama aturan-aturan pekerjaan, job desk yang ada. Nah, memang sih arahan dari atasan perlu karena nggak semua kadang tertulis ya. Jadi kita bisa mengatasi masalah pekerjaan dengan baik. Itu sih Revi. Ya, baik, terima kasih Kak Sani. Lalu ngomongin tentang produktivitas dan juga motivasi. Nah, gimana sih sebagai karyawan untuk selalu meningkatkan produktivitas kita dan juga meningkatkan motivasi kita nih Kak? Kan kadang juga nggak kekontrol, kadang tinggi, kadang rendah gitu. Iya. Nah, itu perlu pertama lu kan kita lihat nih. Kita tuh perlu yang namanya mengembangkan diri kita. Ya, jangan stuck di situ aja. Kita harus lihat nih, kita bisa menggali potensi diri kita yang mana. Ya, dengan mengembangkan diri kita, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan baru di dalam pekerjaan kita. Jadi nggak monoton. Tapi kalau kita udah berdiam diri, aku cuma bisa begini aja nih. Nah, itu tuh yang bikin kita monoton. Aku cuma bisa segini doang. Nah, itu yang membuat lama-lama akan menjadi hidup yang monoton. Jadi tetap dicari, dikembangin melalui pelatihan-pelatihan yang ada, entah itu pelatihannya yang diadakan dari tempat kerja atau memang kita secara pribadi mengikuti pelatihan itu. Jadi pertama kita tetap mengembangin diri. Yang kedua, jangan lupa tekanan-tekanan yang ada di lingkungan kerjaan kita harus hadapin itu. Karena kan hidup ini nggak seperti jalan tol. Jalan tol aja ada gujuk-gujuknya ya kan? Ya kan? Sekarang jalan tol tuh ada tuh ya. Setiap jalan tuh gujur-gujur-gujur, malah dibikin ya, biar kita nggak ngantuk tuh, ya kan? Jadi dalam jalan tol aja biar kita nggak ngantuk, itu dibikin seperti bergelombang, biar kita nggak ngantuk. Di hidup ini juga seperti itu, dalam pekerjaan ini juga seperti itu. Jadi tekanan yang ada itu biar bikin kita makin termotivasi. Jangan tekanan itu membuat kita malah hilang motivasi.
Nah, jadi kita buat tuh tekanan-tekanan yang ada, oh berarti aku harus lebih baik nih. Misalnya tekanannya di pekerjaan, wah berarti aku harus bisa mengerjakan lebih banyak, bisa lebih baik. Atau enggak, misalnya kita telat nih, aduh serang teriak, berarti aku harus bisa datang lebih cepat, gitu kan. Sering lembur, wah berarti ini harus bisa memanage waktu. Jadi tekanan-tekanan yang ada di tempat kerja itu harus bikin kita termotivasi. Dengan gitu kan hidup kita lagi lebih produktif. Kalau kita lebih produktif, dipuji, punya kontribusi, pastinya kita motivasinya akan muncul. Jadi jangan sampai monoton, tetap ngejalaninnya semaksimal mungkin dan membuat hal-hal yang baru dalam pekerjaan. Kalau nggak gini, misalnya kerja pulang rutenya itu-itu aja, kan boleh tuh kita pulang misalnya mampir dulu buat ngembangin hobi. Jadi kan wah enak kalau kerjanya buru-buru selesai nih karena pulang kerja dari sini aku mau olahraga. Nah, kan jadi ada motivasi baru. Jadi emang selalu harus ada hal-hal baru dalam pekerjaan yang berkaitan dengan entah berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal di lingkungan kita, jadi membuat kita tetap termotivasi. Itu sih Revi. Bener banget sih Kak. Buat teman-teman semua, buat kalian yang juga meningkatkan motivasi dan juga produktivitas kalian bisa dengan terus mengeksplor, gali semua potensi kita biar juga meningkatkan hasil kerja kita menjadi lebih baik. Iya. Lalu Kak, itu kan sebagai dari sisi karyawan ya Kak. Jika dari sisi atasan, gimana sih cara meningkatkan produktivitas untuk karyawan kita? Ya, atasan juga perlu karena dia harus membuat aturan-aturan pekerjaan, job desk yang jelas. Jadi nggak bisa ngasih pekerjaan tuh arahannya nggak jelas. Itu udah pasti bikin pekerjaan selain pekerjaan itu tambah lama. Pasti yang diminta mengerjakannya dia kesel, malah jadinya lingkungan kerjanya nggak bagus gitu kan. Jadi dia harus membuat aturan-aturan pekerjaan, job desknya yang ada. Terus kalau misalnya bawahannya atau rekan kerjanya ada yang kurang, dia harus kasih pelatihan. Dengan begitu eh, mengatasi kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan. Jadinya bisa pekerjaan lebih maksimal dilakukan. Malah sekarang sudah ada beberapa perusahaan memberikan layanan konseling. Nah itu udah bagus banget buat para pekerjanya. Jadi kalau emang ada keluhan, bisa melakukan konseling di perusahaan itu. Jadi nggak perlu dia kasak kusuk ke sana kemari. Jadi bisa melakukan konseling sehingga unek-unek yang ada bisa tersampaikan dengan baik. Jadi nggak menjadi kasak kusuk. Terus membuat komunikasi organisasi yang baik, memberikan kebebasan para pekerjanya untuk memberi masukan. Jadi nggak otoriter, kan sekarang udah nggak zamannya lagi nih punya atasan otoriter gitu loh. Kayaknya sekarang harus lebih punya atasan yang dinamis. Jadi bisa memberikan masukan untuk suatu pengambilan keputusan. Walaupun memang tetap struktur organisasi atau enggak budaya organisasi itu pasti yang akan mengambil porsi keputusannya. Tapi kan kalau banyak orang yang memberi masukan, nah itu akan lebih baik, diharapkan bisa mencapai keputusan yang baik. Gitu sih, Revi. Yang baik, buat teman-teman juga yang mungkin di tempat kerjanya belum ada layanan konseling, bisa juga konseling dengan Kak Sani atau juga dengan psikologi tanpa nama. Iya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini ada pembahasan yang terakhir nih Kak. Sekarang ini kan ada kayak zamannya fenomena workaholic atau kerja terus gitu. Kerja terus, semakin sibuk kerja semakin sukses. Katanya sih gitu. Nah, menurut Kak Sani gimana nih Kak pandangan Kak Sani tentang hal tersebut? Tetap sih kita harus hidup seimbang.
Jadi nggak tuh kerja terus makin sukses. Iya kalau sukses, ya kalau sakit gimana? Nah, tetap hidup sehat seimbang itu karena kita kerja kan nggak cuma sehari 2 hari. Kita kerja puluhan tahun sampai misalnya pensiun sekarang usia antara 56 atau 58 tahun. Kebayangkan kalau kita memulai pekerjaan dari umur misalnya 25 tahun aja. Berapa harus waktu yang kita habiskan? 30 tahun tuh dengan bekerja, dengan jam kerja kalau misalnya kebetulan jam kerjanya jam kerja kantor biasa Senin sampai Jumat setengah 8 atau jam 9 sampai dengan jam 5 itu kan lebih banyak waktunya dihabiskan di tempat kerja. Jadi tetap hidup sehat seimbang itu sangat diperlukan supaya kesehatan mental kita terjaga. Itu sih Revi. Atau mendingan work hard, play hard. Iya, bener. Work hard, play hard ya teman-teman. Bukan berarti kalian kerja terus makin sukses tapi juga tidak menjaga kesehatan dengan kesehatan mental dan juga kesehatan fisik, malah makin stres. Iya, betul. Nah, untuk menutup tanpa nama talk kali ini, Kak Sani bisa memberikan closing statement nih Kak, buat teman-teman semuanya. Iya, kita harus bikin lingkungan kerja yang sehat. Pertama tuh ngembangin diri, mengatasi tekanan, produktif, dan punya kontribusi di lingkungan kerja. Jadi, tapi jangan lupa, kesehatan mental itu tanggung jawab kita bersama. Jadi nggak melulu pekerjanya, tapi juga atasannya atau struktur organisasi yang ada di pekerjaan itu. Ayo jaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Wow, benar sekali kata Kak Sani tadi. Ayo jaga kesehatan mental kita di lingkungan kerja. Nah, karena waktu kita juga terbatas, kami dari Psikologi Tanpa Nama berterima kasih banyak kepada Kak Sani telah meluangkan waktunya sebagai narasumber kita pada live kali ini. Semoga Kak Sani sehat selalu, sukses selalu, dan juga diberi kelancaran. Dan juga buat teman-teman yang sampai saat ini bergabung, terima kasih telah menyaksikan tanpa nama talk kali ini. Kayak Kak Sani, buat teman-teman semuanya yang mau reach out Kak Sani bisa menghubungi lewat mana nih Kak? Mungkin teman-teman ada yang mau menghubungi Kak Sani. Oh, bisa melalui Instagram Sani_Herlina atau melalui email sani.herlina@gmail.com atau WA chat juga boleh. Boleh nyebutin nomor telepon kan? Di Oh iya, sudah Kak Sani. 0812 977 1110. Nah, itu dia teman-teman buat kalian yang butuh konseling, bisa langsung reach out ke Asani melalui nomor WhatsApp atau juga Instagram ke Asani secara langsung. Atau juga buat kalian yang juga mau konseling atau tes psikologi bisa melalui platform kami melalui Psikologi Tanpa Nama. Akhir kata, terima kasih banyak Kak Asani telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Semoga dapat berkolaborasi kembali ya Kak. Ya, terima kasih Revi atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kali. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Siapapun nama kalian, Psikologi Tanpa Nama akan selalu peduli pada kesehatan mental kalian. Karena kalian sangat berharga. Terima kasih. See you pada Tanpa Nama Talk selanjutnya. Bye.